Sahabat bagi kita semua. Sahabat ini merupakan sahabat sukacita bagi kita masing-masing. Saya percaya bahwa kita semua hari Sabat ini bersukacita. Karena apa? Boleh saya katakan karena hari ini adalah hari Sabat Tuhan. Yang dimana Sabat itu Tuhan berikan kepada kita manusia agar kita dapat mengetahui dan memahami bagaimana kasih Tuhan melalui pengorbanannya pada hari Sabat ini. Sabat ini juga merupakan sabat sukacita bagi kita karena ini merupakan sabat perjamuan yang kudus bagi kita. Di sepanjang tahun 2020 ini, inilah perjamuan yang kedua yang akan kita laksanakan nanti secara online. Kita berdoa di tahun yang akan datang. Kita tidak mengharapkan perjamuan kudus dengan online lagi. Karena membuat kita istilah sekarang di mana kita menginjakkan kaki. Membuat kita jadi liar. Ya, susah. Baik. Sebelumnya kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan kami di sorga, kami siap mendengarkan Engkau berfirman. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman yang akan kami dengarkan dapat menguatkan iman percaya kami, mempersiapkan kami untuk kedatangan Yesus yang kedua yang tidak akan lama lagi. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saya menyampaikan selamat Sabat bagi kita semua. Saya melihat di layar monitor saya ada sekitar 17 monitor ya. Itu yang masih terlihat. Yang nggak terlihat mungkin lebih banyak ya. Ya, karena sering itu terjadi kepada kami. Berapa tamu? 100 orang. Oh, belum lagi yang apa? Yang masih menonton dari rumah katanya. Lebih banyak menonton di rumah katanya. Baik. Sabat ini boleh saya katakan saudara-saudari bagi kita ini merupakan sabat terakhir bagi saya untuk berbicara di tengah jemaat Bukit Zaitun. Ya, mungkin sabat depan kita tidak tahu, tapi sabat depan kita berjoin ya, join dengan jemaat Bukit Zaitun yang di Sukabumi. Kita sudah koordinasikan. Dan terima kasih juga untuk keluarga Mulyadi sudah join dan mana ini Oma Napu. Oh, hanya layar putih yang saya lihat. Terima kasih juga saudaranya Mama Juan, adik atau kakaknya Noti ini. Adik Kalau Pak Pendeta, adik. Oke, itoknya Pak Noti ya? Ya, kandung. Baik, terima kasih. Saya melihat layar kita ini sudah mulai makin penuh. Dan juga kita berharap, kalaupun tahun depan kita tetap beribadah seperti ini, maka layar ini akan lebih banyak lagi kita lihat di depan mata kita ya. Baik, saudara-saudari, judul firman Tuhan pada hari Sabat yang kudus ini, saya buat tanda peringatan. Boleh saya katakan, mungkin ini bisa agak lebih lama sedikit ya, izinkan saya untuk lebih lama sedikit, karena mungkin ini akan terakhir ya untuk saya berbicara di depan umat-umat Tuhan yang saya cintai ini. Saudara-saudari, kalau kita berbicara tentang suatu peringatan, berarti ada sesuatu momen yang perlu untuk kita ingat. Kalau boleh mungkin kita ambil salah satu contoh, di negara kita ini begitu banyak momen-momen yang dengan kita tiba di satu momen itu, maka kita akan diarahkan kepada suatu kisah atau kepada suatu cerita yang mungkin itu cerita itu, kejadian itu telah terjadi beberapa tahun yang lalu.
Kalau kita melihat siapa yang sudah pernah berwisata ke Lubang Buaya yang tempat pembantaian 7 jenderal Indonesia? Saya sudah pernah, 7 tangan. Siapa sudah pernah? Pernah study tour. Karena saya sampai saat ini saya belum pernah ke sana. Yang sudah pernah, terima kasih. Iya. Mama Joan, saya tanya dulu, apakah ada di situ momen atau monumen atau tugu yang dibuat menjadi satu pertanda? Ada. Apa itu? Ya contohnya Lubang Buaya itu sendiri. Jadi katanya dulu pas ini perang itu kan dimasukkan orang-orang ke dalam situ. Oke. Baik. Memang boleh kita katakan tugu itu memberikan satu peringatan kepada kita. Ada sejarah yang perlu kita kenang, ada sejarah atau peristiwa yang perlu kita ingat. Sehingga dengan sejarah itu, dengan peristiwa itu, akan mengingatkan kita kembali apa yang terjadi beberapa waktu yang lalu, sekalipun mungkin kita tidak hidup pada masa peristiwa itu. Makanya saya katakan, saudara-saudari, pada siang Sabat yang kudus ini, tanda peringatan. Sebentar kita, saudara-saudari, akan melakukan suatu upacara perjamuan yang kudus. Saya bertanya bagi kita, dengan kita melakukan upacara perjamuan kudus pada hari Sabat ini, merupakan perjamuan kudus yang kedua di tahun ini, oleh karena sesuatu hal sehingga kita tidak bisa menjalani perjamuan dengan baik atau dengan normal, dengan yang paling tidak kita melakukannya 4 kali, tapi tahun ini 2 kali. Jika kita tiba dalam suatu acara perjamuan kudus, saya bertanya, adakah momen yang kita perlu ingat di acara ini? Saya katakan, saya yakin bahwa kita menjawab ya. Maka dengan demikian, saudara-saudari, setiap kali kita mengikuti upacara perjamuan kudus, maka kita akan mengenang suatu peristiwa, yang dimana peristiwa itu berbicara tentang pengorbanan Yesus. Jika kita melihat akan pengorbanan Yesus, tentu kita akan membayangkan bagaimana perjalanan atau proses penyaliban yang Yesus akan jalani ketika itu dan sudah terlaksana. Itu sebelum Yesus menjalani hukuman yang harusnya dia tidak terima, maka Yesus memberikan satu peristiwa malam terakhir ketika itu dia bersama-sama dengan muridnya. Maka dalam kurun waktu, dalam proses malam Paskah bersama dengan muridnya, dengan penyaliban Yesus, maka saya katakan, secara khusus dalam penyaliban, kita akan dapat melihat kayu salib di mana Yesus dipalangkan di kayu salib, saudara-saudari. Di mana boleh saya katakan kayu salib itu atau palang itu saat ini boleh saya katakan kita tidak tahu di mana lagi itu. Apakah masih ada atau tidak ada. Tapi kalau saya mengatakan mungkin kayu sudah tidak ada karena sudah mungkin dimakan rayap, saudara-saudari. Atau bahkan juga jika kita masuk kepada satu kita dikenang terhadap pengorbanan Yesus, yang kita ingat selain daripada palang salib itu, yang kedua adalah paku. Di mana paku ini telah menancapkan kedua tangan Yesus dan menancapkan kedua kaki Yesus di kayu salib. Coba kita bayangkan bagaimana paku ini menembus tangan Yesus dan menembusi kaki Yesus. Jika kita tiba dalam perjamuan yang kudus, tentu kita melihat pengorbanan Yesus, bagaimana Yesus dimahkotai dengan mahkota duri. Boleh juga saya katakan mahkota duri ini mungkin bisa saja tidak ada lagi. Dan jika kita tiba dalam pengorbanan Yesus, maka kita juga akan diingatkan kembali bagaimana para prajurit Romawi ketika itu memberikan cawan
yang berisikan air, yang dimana air boleh saya katakan tidak mengenakan bagi Yesus. Asam, Yesus sudah merasakan luka, dikasih asam lagi, itu membuat luka-luka akan semakin apa? Perih. Saudara-saudari, itu berbicara tentang pengorbanan Yesus. Maka kita masuk kepada malam terakhir sebelum Yesus disalibkan. Pada malam terakhir, malam Paskah, Yesus membangun sebuah pernyataan. Ada yang Yesus lakukan ketika itu yang menjadi satu pernyataan yang Yesus lakukan kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya itu dapat mengingatnya. Dan boleh saya katakan pernyataan Yesus ini merupakan satu pernyataan yang benar-benar tidak membuat kita rugi, saudara-saudari. Kenapa? Dikatakan di sini, Yesus tidak memerintahkan untuk mendirikan monumen. Saya bertanya bagi kita, saudara-saudari, adakah kita mengetahui di dunia ini monumen yang Tuhan perintahkan untuk Tuhan dirikan di dunia ini, sebagaimana mungkin membuat suatu menyimpan semua seperti saya katakan tadi, palang salib, paku, duri, cawan itu, ada enggak disimpan, dibuat itu menjadi satu monumen? Aslinya, saya rasa tidak ada, saudara-saudari. Yang dimana kalau berbicara tentang monumen, kalau mungkin kita sejarah negara kita bagaimana berdirinya, bagaimana perjuangan para pahlawan, kita mungkin bisa melihatnya itu di monumen. Ya. Pasti kita akan ke sana untuk mengetahui sejarahnya. Di sana jelas dikatakan. Tetapi Yesus pada malam perjamuan Paskah bersama-sama dengan muridnya ketika itu, Yesus tidak ingin mendirikan satu monumen di mana para peziarah untuk datang setiap tahun, boleh saya katakan, atau mungkin bagi mereka yang beruang bisa mungkin sekali sebulan pergi untuk berziarah, melihat akan monumen itu. Tidak. Yesus juga tidak mendirikan dan mentahbiskan gedung arca, atau juga Yesus tidak menahbiskan gedung penyimpanan barang-barang antik yang sehubungan dengan penyaliban yang Yesus rasakan ketika itu. Kenapa? Karena itu tidak sesuatu hal yang perlu untuk kita lihat, untuk kita kenang, sekalipun dalam upacara perjamuan kudus, berarti kita mengenang akan pengorbanannya. Tetapi Tuhan tidak mau melihat akan umat-umatnya bersusah hati. Maaf kalau saya sebutkan, saudara kita, mereka bahkan berjuang, mereka menjual tanah untuk mereka pergi berkesempatan untuk pergi ke Tanah Suci untuk apa? Umroh. Tapi Tuhan tidak menginginkan kita sebagai umatnya, kita bahkan menjual hartanya supaya kita memiliki waktu bisa pergi ke Timur Tengah, melihat itu semua apa yang terjadi. Bagaimana pengorbanan Yesus, bagaimana kayu salib, bagaimana paku, bagaimana duri, bagaimana cawan. Tuhan tidak inginkan akan hal itu. Tetapi dikatakan, dari semua akan pengorbanan yang Yesus lakukan di dunia ini, dia rela mati. Kita tidak perlu kita pergi ke Timur Tengah untuk melihat semua akan barang-barang yang melekat dalam pengorbanan Yesus. Bahkan justru sungguh amat mudah untuk kita lakukan. Sungguh amat mudah. Tunggu dikatakan, Tuhan sungguh amat baik. Tuhan tidak mau kita susah untuk mengingat akan pengorbanannya. Jujur saudara-saudari, kalau saya mungkin ada kebiasaan atau ada ajaran bagi kita di organisasi Gereja Masih ke-7, untuk keluarga kami sampai sekarang boleh saya katakan saya tidak akan pernah sanggup untuk apa? Pergi ke daerah Timur Tengah sana untuk melihat sejarah itu semua.
monumen itu. Tidak akan pernah. Karena apa? Dari sisi lain, biaya cukup besar. Karena Tuhan mengharapkan lebih bagus kita menggunakan hal apa yang Tuhan percayakan melalui harta kita, Tuhan gunakan itu untuk apa? Kebajikan yang lain. Tetapi dikatakan, justru Tuhan membuat untuk mengenang akan pengorbanan Yesus di kayu salib itu, saudara-saudari. Justru Tuhan membuat mudah untuk dipahami. Mudah untuk dilakukan. Mudah untuk dipraktekkan. Mudah untuk diterapkan. Mudah untuk dicapai dan mudah untuk digapai. Yaitu melalui perjamuan kudus. Makanya saya katakan saudara-saudari, di awal tadi, Yesus tidak mendirikan satu monumen yang akan menjadi satu peringatan sehingga di saat orang datang berziarah ke monumen itu, oh inilah kayu salib. Ya mungkin ada guide yang akan menuntun ya, setiap rohaniawan ada yang akan memandu, inilah kayu salib, inilah mahkota duri yang dibuat di kepala Yesus. Inilah paku yang menancap tangan dan menancapkan kaki Yesus. Inilah cawan itu. Tuhan tidak mendirikan itu. Tetapi dengan kita berada di perjamuan kudus ini, saudara-saudara, sebentar akan kita lakukan, maka kita akan, pemikiran kita akan diarahkan kepada pengorbanan Yesus. Monumen itu tidak perlu kita jumpai. Tapi dengan perjamuan kudus ini merupakan satu monumen yang sangat berharga yang di mana kita bisa melakukannya karena dikatakan mudah dipahami. Apa kira-kira pemahamannya? Dengan perjamuan kudus kita memahami Yesus mati untuk kita manusia yang berdosa. Kita bisa menerimanya. Dan bahkan mudah untuk dilakukan. Saya bertanya untuk Pak Ketua, Pak Darius. Apakah mudah untuk melakukan membasuh kaki musuh kita? Bagaimana Pak Pendeta? Apakah kita susah untuk melakukan membasuh kaki? Mungkin bukan musuh saya katakan ya. Lawan beda pendapat kita? Mungkin tidak susah ya. Saya juga kalau boleh saya katakan, andai saja ini kita bisa offline untuk perjamuan kudus, saya akan pertama sekali membasuh kakinya Pak Ketua ini. Amin. Ya. Karena dengan acara ini, saudara-saudari, kita dapat melakukan, siapapun bisa melakukan. Orang yang tidak dibaptis sekalipun bisa melakukan, asalkan dia mengerti makna perjamuan kudus. Bahkan mudah untuk kita praktekkan. Dan bahkan lebih mudah kita terapkan dalam kehidupan kita. Karena dengan pengorbanan Yesus, dengan kematian Yesus itu bisa kita terapkan dalam hati kita bahwa yang sesungguhnya yang harus dipalangkan di kayu salib itu adalah kita manusia berdosa, tetapi justru terbalik. Tuhan ambil maut itu dari kita, dia embankan dalam tubuhnya pribadinya, dia dipalangkan di kayu salib. Hanya satu tujuannya, supaya kita manusia yang berdosa ini, di saat kedatangan Yesus kali kedua nanti, bahwa kita umat Tuhan yang berdosa yang Tuhan telah tebus dan dosa kita telah diampuni oleh Tuhan. Di saat dia datang di awan-awan nanti yang kedua kali, maka kita bangkit. Bagi saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, diubahkan, dan kita yang masih hidup akan diubahkan dan akan terangkat kemana? Di awan-awan. Itulah salah satu sejarah yang perlu kita ingat. Pengorbanan Yesus di kayu salib berarti Yesus telah menggantikan kita di kayu salib. Sangat mudah untuk kita terapkan. Mudah untuk dicapai. Kenapa saya katakan demikian? Lewat online ini, perjamuan online ini, semua kita terlayani. Saya berharap, saya yakin bahwa di antara kita yang ada di layar monitor ini,
semua kebutuhan perjamuan kudus kita sudah didistribusikan dengan baik. Saya pastikan dulu, sudah semua ya? Saya yakin bahwa semua sudah didistribusikan. Artinya, mudah untuk dicapai. Mudah untuk digapai, diraih. Saya atau kita tidak perlu pergi ke Timur Tengah untuk melihat monumen itu, saudara-saudari. Tidak perlu. Tetapi dengan kita melakukan upacara perjamuan kudus pada hari Sabat yang kudus ini, sesungguhnya Tuhan itu sungguh amat baik dalam setiap kehidupan kita. Sebagaimana dikatakan dalam mengenang akan pengorbanan Yesus, saya katakan tadi, semua mudah. Mudah dipahami, mudah dilakukan, mudah dipraktekkan, mudah diterapkan, mudah dicapai, mudah digapai. Tetapi saudara-saudari, saya katakan, saya pastikan kepada kita semua, perjamuan kudus yang kita lakukan setiap triwulan, saya pastikan janganlah itu hanya berupa kebiasaan yang kita lakukan sekali triwulan. Tetapi kiranya setiap event pengorbanan Yesus yang kita kenang, yang kita lihat dalam setiap upacara perjamuan kudus, maka itu akan berupaya untuk menggugah hati kita untuk lebih baik di hari-hari ke depannya. Karena saudara-saudara, saya katakan, kalau kita mengikuti upacara perjamuan kudus, kita katakan dengan perjamuan kudus ini kita mengenang bagaimana Yesus berkorban, bagaimana Yesus malam Paskah bersama dengan muridnya dan lain sebagainya, bla bla dan lain bla bla dan sebagainya. Tetapi saudara-saudara, pertanyaannya, adakah kita perjamuan kudus ini hanya merupakan rutinitas dalam kehidupan kita sebagai anggota gereja Masjid Hari ke-7? Kalau itu hanya merupakan rutinitas bagi kita, saudara-saudari, sangat disayangkan bagaimana pengorbanan Yesus itu di kayu salib. Tapi saya pastikan bahwa kita semua yang berada di Jemaat Bukit Zaitun yang di layar monitor ini, bahwa kita bukan hanya rutinitas, tetapi bagaimana sesungguhnya kita dapat melihat Tuhan itu berkorban untuk saya, berkorban untuk saudara-saudari, sehingga kita perlu mengenangnya dan kita perlu merasakannya akan pengorbanan Yesus di kayu salib, yang dimana itu akan mengubah paradigma kita untuk lebih baik di masa-masa yang akan datang. Maka dengan demikian, ada 7 hal yang terkandung tentang perjamuan yang kudus yang mau sampaikan kepada kita. Yang pertama, jika kita berada di upacara perjamuan kudus, maka itu akan membawa mata kita yang liar ini disatukan di salib Yesus. Kalau boleh saya katakan, dalam kurun waktu kurang lebih 3 bulan dalam 1 triwulan ini, maaf saya katakan, saya punya mata ini liar. Bisa melihat ke sana, saya melihat mungkin mangga orang begitu indah, kadang-kadang saya ingin apa? Ingin mengambilnya tanpa izin. Dan kemudian ingin memperhatikan yang di sana dan sebagainya. Tetapi jika kita tiba di hari perjamuan kudus, saudara-saudara, seperti yang kita lakukan pada hari ini, maka mata kita tertuju kepada kayu salib. Yang kedua, dengan kita melakukan upacara perjamuan kudus, yaitu bagaikan cermin tembus kepada semua ajaran. Artinya kita bisa melihat bagaimana Yesus itu berkorban di kayu salib. Kita bisa rasakan, sekalipun saya katakan kita tidak berada atau kita tidak hidup di zaman Yesus disalibkan ketika itu. Tetapi dengan upacara perjamuan kudus ini, saya pastikan kita bisa menembus dengan mata kita tentang akan pengorbanan Yesus. Jika kita berbicara tentang perjamuan kudus, maka itu merupakan satu panggilan kuat yang sangat mengenang. Sangat disayangkan saudara-saudara jika kita sebagai umat-umat Tuhan
perjamuan kudus ini sesungguhnya merupakan sarana bagi kita untuk saling memaafkan satu yang lain, saling merendahkan diri kita satu yang lain. Dan itulah salah satu monumen yang Tuhan dirikan kepada kita. Bagaimana kita untuk saling merendahkan di hadapan sesama, untuk melayani satu dengan yang lain. Itu adalah undangan kepada kita. Tapi sangat disayangkan saudara-saudara jika di antara kita mungkin, tapi sampai sejauh ini belum saya dapati ya. Sudah mau 4 tahun tanggal 31 Desember ini, sudah 4 tahun kami di sini, belum ada saya temukan, nggak ada perjamuan hanya gara-gara beda pendapat. Tapi nggak ada ikut perjamuan karena pekerjaan aja ya. Tapi itu pun mungkin karena mereka pas ada perjamuan di rumah sakit, pasti mereka juga akan mengikutinya. Poin yang keempat, jika kita berada di upacara perjamuan kudus, maka itu akan mendekatkan kita kepadanya sehingga Yudas binasa. Kenapa saya katakan demikian? Kalau kita berada di upacara perjamuan kudus, kita akan melihat mundur sejenak sejarah itu terjadi karena pengkhianatan muridnya, yaitu Yudas. Tapi saat ini Yesus memberikan satu monumen yang sangat mudah untuk kita lakukan melalui upacara perjamuan yang kudus ini. Kita akan bisa mematikan Yudas itu dalam pribadi kita. Artinya kita tidak memikirkan akan kepentingan pribadi kita. Tetapi ada Tuhan, Yesus, yang selalu sungguh mengasihi akan kehidupan kita. Poin yang kelima, jika kita berada di upacara atau momen perjamuan kudus, maka mata rantai penghubung salib kepada surga. Jadi perjamuan kudus kita lakukan itu merupakan mata rantai, saling keterikatan. Di mana keterikatan adalah untuk kepada surga. Sebagaimana saya katakan tadi, kita dapat saling merendahkan satu yang lain, kita saling memakan satu yang lain, dan akhirnya itu apa? Terciptalah satu suasana yang lebih baik, yang lebih harmonis hubungan kita satu dengan lain. Jika kita berada di satu upacara perjamuan kudus, poin yang kenapa dikatakan bukan hanya peringatan tetapi covenant, yaitu perjanjian. Apa kira-kira perjanjiannya? Apa perjanjian Yesus katakan? Jika kita berada di upacara perjamuan kudus, ada satu perjanjian yang Yesus sampaikan kepada kita. Apa kira-kira perjanjiannya? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, saya kasih hadiah. Nanti sore didistribusikan ke pendeta. Itu hadiahnya. Ada yang tahu kira-kira? Pak Teguh? Apa kira-kira janjinya? Jika kita berada di momen perjamuan kudus, ada satu janji yang disebut dengan covenant, perjanjian. Atau janji. Apa kira-kira Pak Teguh? Saya nggak bisa, Pak Pendeta, nggak mau hadiah. Baik. Injil Matius pasal 26, ayat 29 tadi. Ayat inti yang sudah dibacakan oleh Pak Teguh. Saya berharap Pak Teguh membacakan kembali ayat inti kita. Ini adalah satu janji yang Tuhan berikan kepada kita. Matius 25 ayat 29. 26. Matius 26. Matius 26 ayat 29. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Inilah salah satu covenant, perjanjian yang Yesus buat di saat Yesus yang memimpin pasca perjamuan malam terakhir Yesus di dunia ini pelayanannya. Ini perjanjiannya. Apa yang diawali ketika itu akan terjadi di kerajaan surga. Yang dimana nanti saudara saya katakan, yang sering saya lakukan, yang sering saya sampaikan di jemaat ini, kelak nanti Yesuslah yang akan menjadi pemimpin
upacara perjamuan kudus, yang perjamuan akbar, saudara-saudari. Boleh saya katakan pertemuan akbar, perjamuan akbar. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana panjangnya itu apa pertemuan itu. Tapi Yesus sendirilah yang apa? Yang memimpinnya. Itu adalah satu event, momen jika kita berada dalam perjamuan kudus. Ada covenant, yaitu perjanjian. Kelak kita nanti bahwa kita pada saat ini merindukan bahwa kita akan bersama-sama dengan Yesus mengikuti satu upacara akbar. Saya berharap dari antara kita semua yang hadir pada saat ini, kita kelak akan bersama-sama di surga untuk mengikuti upacara perjamuan kudus bersama dengan Tuhan. Yang terakhir, jika kita berada dalam momen perjamuan kudus, yaitu memandang tetapi ambil bagian dalam penderitaan Kristus. Apa kira-kira maknanya? Kita memandang, jika kita berada dalam perjamuan kudus, kita memandang tetapi ambil bagian dalam penderitaan Kristus. Saya percaya saudara-saudari, Yesus ini sudah berkorban bagi saudara dan saya. Tapi bagaimana kita untuk mengambil penderitaannya? Makanya ada ayat yang lain firman Tuhan mengatakan, pikulah kuk yang kuberikan kepadamu. Ya, artinya itu bagaimana kita hidup berjuang bersama dengan Tuhan. Itu merupakan suatu pergumulan hidup kita, saudara-saudari. Maka dengan demikian, pada Sabat yang kudus ini, di upacara perjamuan kudus, Yesus itu, Tuhan itu, yang kita sembah dalam hidup kita, yang menjadi juru selamat kita, dia tidak memberikan suatu monumen atau mendirikan monumen supaya kita setiap tahun untuk pergi ke sana. Tidak. Tuhan tidak mau kita bersusah hati untuk memikirkan biaya kita untuk untuk menuju Timur Tengah sana untuk melihat monumen itu. Tidak. Tetapi Tuhan sangat amat baik, mempermudah akan pengorbanannya. Kita dapat mengenang akan pengorbanan Yesus melalui upacara perjamuan yang kudus ini. Untuk itu, saudara-saudari, saya katakan kepada kita, jadikanlah event momen perjamuan kudus ini menjadi event bagaimana kita untuk saling memaafkan satu dengan yang lain. Merendahkan hati kita satu dengan yang lain. Melayani kita satu dengan yang lain, membasuh kaki satu dengan yang lain. Karena itulah merupakan ajaran yang Yesus lakukan. Dia merendahkan hatinya, dia basuh kaki murid-muridnya. Dia layani, dia berikan roti, dia berikan cawan yang berisi anggur. Bahwa kita mau untuk melakukannya kepada saudara kita. Bahkan sekalipun itu kita mungkin yang tersakiti, saudara. Tapi dengan perjamuan kudus pada siang Sabat yang kudus ini akan menjadikan itu momen yang sangat indah. Di tahun 2020 ini kita akan akhirinya dengan penuh sukacita karena damai sejahtera surga selalu menjadi bagian kita. Saya katakan dari sini, selamat mengikuti upacara perjamuan kudus yang diawali akan membasuh kaki, dan nanti kita akan masuk ke upacara yang sakral di perjamuan kudus nanti, sehingga kita dapat mengikutinya dengan baik, dan melalui upacara perjamuan kudus ini, maka hati kita akan diubahkan. Saya undang kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu, di mana dengan perjamuan kudus yang sebentar akan kami lakukan, maka kami akan dapat mengenang, melihat akan momen pengorbanan Yesus. Sekalipun Tuhan kami tidak hidup pada zaman Yesus di dunia ini, melayani umat-umat-Mu. Tetapi dengan perjamuan kudus ini, kami diyakinkan Tuhan telah berkorban bagi kami. Sebentar Tuhan kami akan melakukan pembasuhan kaki. Tolonglah ya Tuhan kami dengan satu dengan yang lain.
Agar kami mau merendahkan hati kami untuk melayani, membasuh kaki, sehingga kami layak menjadi pengikut Tuhan, dan kami layak menjadi pewaris kerajaan surga. Terima kasih Tuhan atas pengajaran yang Engkau telah berikan kepada kami, yang selalu dapat kami ingat dalam setiap kehidupan kami tentang pengorbanan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan, karena doa ini kami persembahkan ke dalam yang kudus melalui anak-Mu Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.